Bagian 7. Alin! Teriak Suci. Dia berdiri dan melayangkan tangannya untuk menamparku. Karena dia tidak terima, aku muntah tepat di wajahnya. Dan aku bersiap pegangi pipiku. Aku menutup mataku, menunggu telapak tangan Suci yang hendak menampar pipiku. Namun beberapa saat, kenapa tidak sakit? Aku mulai membuka mata. Ternyata, tangan Mas Arya mencekal pergelangan tangan Suci. Dia memberikan tatapan yang tajam pada Suci, lalu menghempaskan tangan Suci. Suci memegangi pergelangan tangan yang terlihat merah. Mungkinkah Mas Arya masih begitu kuat? Dia sebenarnya marah pada siapa? Aku yang salah karena menumpahkan kotoran ke wajah wanita simpanannya. Jangan melakukan kekerasan di sini. Mas, kamu membelanya? Suci tak terima dengan sikap Mas Arya. Karena dia istriku. Dia sedang sakit. Dia pun tak sengaja melakukannya. Untuk pertama kalinya Mas Arya membelaku dibanding Suci. Tapi Mas, mengertilah sedikit. Alin sedang sakit, ujar Mas Arya. Suci melihatku dengan tatapan yang jengkel. Mas Arya mengambil kemeja yang ada di dalam kotak di bawah meja dan memberikannya pada Suci. Bersihkan dirimu. Untuk sementara pakailah ini. Aku akan menyuruh orang untuk membelikan baju untukmu. Suci bergegas pergi ke kamar mandi. Sebelum pergi, ia masih sempat melirikku. Dan Mas Arya menelpon seseorang untuk membeli baju yang sesuai ukuran Suci. Wah, hebatnya suamiku. Ukuran baju Suci saja dia tahu. Apakah ukuran pakaian dalam Suci Mas Arya juga tahu? Mas Arya kayak jijik membersihkan muntahanku yang berceceran di sekitarku. Mas, berapa ukuran pakaian dalam Suci? Ternyata penasaran. Apa maksudmu? Terus Mas Arya, sialnya dia mentoyor dahiku. Hubungan kami tak sejauh dan sedalam itu. Paling mentok cuma ciuman saja. Mudah sekali Mas Arya mengatakan hal itu pada aku. Padahal aku ini istrinya. Ciuman, dia bilang. Cuma. Aku hanya menggerutu dalam hati. Cuma ciuman. Cuma ya? Berarti kalau aku cuma ciuman dengan lelaki lain tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Setelah itu kalian berdua akan aku bunuh. Jawaban Mas Arya sangat menyeramkan dan membuatku merinding. Aku memilih diam. Aku tidak mau marah lagi. Belakangan ini jika marah dia akan melampiaskan pada bibirku. Mas Arya mengambil tisu dan membersihkan bibirku dengan telaten. Mas Arya terus saja menatap bibirku. Dan aku menatap wajahnya. Kenapa menatapku seperti itu? Ujar Mas Arya yang beralih menatap mataku. Ucapannya membuat mataku menunduk. Aku enggan berbicara dengan Mas Arya. Mau makan dengan tanganku atau dengan mulutku? Jika makan dengan mulutku, dengan senang hati, aku akan melayanimu. Ucapan Mas Arya begitu menyesatkan. Aku bisa makan sendiri. Aku berusaha merebut piring dari tangan Mas Arya. Tapi Mas Arya dengan segera menjauhkan piring itu dariku. Jangankan makan dengan tangan. Memasang kancing bajumu pun kau tak bisa. Pilihanmu cuma dua. Makan dari tanganku atau dari mulutku. Dan tanganmu. Jawabku. Mau tak mau, aku tetap memakannya. Aku tidak mau kejadian menjijikan itu terulang lagi. Mas Arya terus saja menyuapiku sampai piring itu kosong. Setelah itu Mas Arya memberiku minuman dan membersihkan bibirku dengan tisu. Kemudian Suci keluar dari kamar mandi. Dia terlihat begitu segar, cantik, dan seksi mengenakan kemeja milik Mas Arya. Kemeja itu panjangnya hanya di tengah paha. Jika Suci dalam keadaan posisi duduk, pasti kalian tidak akan percaya. Suci terlihat seperti wanita menggoda di mataku. Aku menatap Mas Arya. Mas Arya sama sekali tidak melihat ke arah Suci. Melip pun tidak. Kanan matanya lurus ke bawah. Aku tak berkedip. Mataku terus saja memperhatikan arah mata Mas Arya. Suci berjalan menghampiri Mas Arya. Kini dia berada di sisi Mas Arya.
Wanita murahan itu membelai bahu Mas Arya dengan jari-jarinya dengan maksud menggoda. "Mas," ucap wanita itu dengan nada menggoda. Mas Arya melakukan hal yang membuatku terkejut. "Tutupi kakimu dengan ini." Dia memberikan selimut yang tadi ia pangku kepada Suci. Jadi Mas Arya sudah memprediksi semua ini dan menyiapkan selimut itu. Aku hanya tertawa geli melihat wajah kecewa wanita murahan itu. Mas Arya terus menatapku yang tertawa. "Kenapa kamu tertawa, Lin?" "Wajah Suci sangat lucu, Mas. Kamu benar, Suci adalah gadis yang lembut, selembut sutra." Suci membuang muka karena malu. Perawat masuk memanggil Mas Arya. Dia meminta Mas Arya untuk menemui dokter yang menangani kasusku. Tapi Mas Arya menolak, takut aku dan Suci saling hajar. "Pergilah, Mas, kami tidak akan bertengkar. Kamu kan yang bilang Suci adalah gadis yang baik dan lembut, sedangkan aku dalam keadaan lemah. Jadi tidak mungkin kami saling hajar-menghajar, Mas." Mas Arya bergeming. "Mas, kamu ingin aku bisa menerima Suci kan? Aku akan mempertimbangkannya. Setidaknya beri kami waktu untuk bicara berdua dari hati ke hati." Mas Arya menghela nafas berat. Akhirnya dia beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu keluar. Setelah Mas Arya sudah tidak terlihat, kami berdua mulai memasang wajah waspada. "Katakan, apa yang ingin kamu tanyakan?" ucapku. "Siapa Iqbal?" Suci bertanya padaku dengan antusias. Dia tidak terlihat tidak sabaran ingin melihat perceraianku dengan Mas Arya. Dia masa laluku. Hubungan kami berjalan sudah 8 tahun. Lebih lama dari hubunganmu dengan Mas Arya. "Apa kau serius akan bercerai dari Mas Arya demi untuk kembali pada Iqbal?" tanya Suci. Suci, apa yang kau pikirkan? Aku bukan pengkhianat seperti kalian. Jangan samakan aku dengan kalian. Demi keegoisan dan kepuasan hati pribadi kalian, berani menyimpang dari kebenaran. Aku sudah mengubur dalam masa laluku demi hubungan yang suci dan halal. Lalu kenapa kamu bilang akan kembali pada Iqbal setelah bercerai dari Mas Arya? Suci bertanya lagi mulai emosi. Aku hanya mengompori Mas Arya agar dia cemburu, itu saja. Jawabanku membuat mata Suci memerah. Jadi apa kau akan menggugat cerai Mas Arya? Tidak akan pernah. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu bernafas dengan lega, Suci? Lalu kenapa kau menyuruhku untuk membujuk Mas Arya agar dia mau menceraikanmu? Suci mulai bertanya dengan nada tinggi. Sifat aslinya muncul saat ada Mas Arya. Suci membelakangi pintu masuk dan hanya aku yang bisa melihat kedatangannya. Aku hanya ingin menunjukkan padamu di mana posisimu sebenarnya. Aku ini adalah istri sah dari Mas Arya. Dan kau hanyalah wanita simpanannya yang biasa disebut sampah masyarakat oleh orang-orang. Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Suci menamparku. Sekarang bukan hanya hatiku, tapi juga pipiku yang panas. Aku bersumpah akan merebut Mas Arya darimu, Alin. Mas Arya datang menarik lengan Suci dengan kasar dan menampar pipi mulusnya hingga tersungkur ke lantai. Mas! Ucap Suci yang terkejut dengan kehadiran Mas Arya. Apalagi dia menampar Suci. Keluar kau dari sini. Keluar juga dari hidupku. Ujar Mas Arya dengan lantang. Nafasnya sudah naik turun. Matanya berkobar. Apa yang kamu katakan, Mas? Apa aku tidak salah dengar? Kamu menamparku dan membelanya? Wanita itu sudah menghina aku dan menghina cinta kita. Air matanya sudah mengucur deras dari mata lentik wanita itu. Cinta kita memang pantas dihina. Perzinahan apa yang pantas kita banggakan? Dan wanita yang kau tampar itu adalah istriku. Mas, aku sudah cukup menderita setiap harinya melihat dan memikirkan pernikahanmu.
Jangan kau tambah lagi, Mas. Tanya Sang Suci semakin menjadi. Aku sudah mengambil keputusan, tapi kau tak pernah menerima keputusanku. Mas, jangan seperti ini. Kau tahu aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Belajarlah ikhlas dan menerima. Seperti Alin memang ikhlaskan Iqbal demi suami brengsek seperti aku. Alin bisa, kenapa kau tidak? Aku tidak bisa, Mas. Aku sudah memilihmu untukku, untuk hidupku, Mas. Cuma kamu yang aku miliki di dunia ini. Dan aku memilih Alin sebagai istriku. Tapi kamu tidak mencintai Alin, Mas. Yang kamu cintai hanya aku, Mas. Aku. Jauh sebelum kau hadir, aku sudah menyukai Alin. Tapi karena ulahmu, aku memperlakukan Alin seperti patung yang tak punya perasaan. Ucap Mas Arya. Aku sendiri tidak mengerti dan bingung. Apa ini hanya sandiwara mereka? Apa maksudmu, Mas? Tanya Suci. Air mataku mengalir mendengar setiap ucapan Mas Arya. Walau aku tak memahami segalanya, mana mungkin Mas Arya menyukaiku, sedangkan sikap dan ucapannya bertolak belakang. Mas Arya menyukaiku, itu adalah hal yang tidak masuk akal. Hanya baru-baru ini saja dia mau melihatku. Maaf Tuan, ada keributan apa ini? Tanya salah seorang petugas rumah sakit yang datang tiba-tiba. Ya, di sana ada 3 petugas keamanan rumah sakit yang berseragam serba hitam datang. Mungkin karena mendengar keributan di kamar ini. Usir wanita itu keluar. Mas Arya menunjuk Suci dengan dagunya. Dan 2 petugas itu menyeret Suci. Dan yang satu lagi mengikuti. Suci terus saja memberontak, menangis, dan menjerit histeris hingga suaranya mengganggu banyak orang. Mas, kamu tak bisa memperlakukan aku seperti ini, Mas. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas. Lebih baik aku mati, Mas. Lebih baik aku mati. Lepas, Mas Arya. Aku mencintaimu, Mas. Cuma kamu yang aku miliki. Aku akan membuat kalian menyesal. Alin, kau sudah menghancurkan hidupku. Maka aku balas kau. Wanita itu meraung seperti orang gila. Walau batang hidung Suci sudah tidak terlihat, tapi suaranya masih bisa terdengar. Dan dia terus saja menangis dan berteriak. Sementara Mas Arya terus saja melihat ke arah pintu. Seperti ada beban berat yang tertinggal di sana. Tangannya masih mengepal. Dan kini ia berbalik arah kepadaku. Dan tatapannya begitu sendu. Dia menghampiriku, meraih daguku, dan mencium bekas tamparan di pipiku. Lalu Mas Arya memelukku. Maafkan aku atas semua kesalahanku. Aku bersumpah, bukan ini tujuan awalku. Aku mantap memilihmu karena istikharahku. Bukan hanya kamu yang menderita. Aku pun juga sama sakitnya saat melihat air matamu menetes. Tapi malapetaka terjadi di saat-saat kita harusnya melakukan malam pertama sebagai pasangan pengantin baru. Harusnya aku melakukan tugasku sebagai seorang suami, tapi aku malah meninggalkanmu di tengah malam pertama kita. Malapetaka apa? Aku bingung dengan ucapan Mas Arya. Pikiranku berkecamuk. Segalanya berubah setelah melewatkan malam pengantin itu. Malapetaka itu membuatku trauma. Aku bukan lelaki yang tak tahu kepastian yang baik dan kepastian yang buruk dari Maha Esa. Aku mendiamkan kamu bukan berarti aku menjadi kamu patung figuran di rumahku. Aku hanya takut merusak kesucianmu. Karena aku sendiri masih bingung seperti apa ke depannya rumah tangga kita jika ada orang ketiga. Aku takut jika berinteraksi denganmu, aku tak bisa mengendalikan diri. Melihatmu dan memikirkan status kita sebagai pasangan suami istri membuat otakku menuntut hakku sebagai seorang suami. Aku laki-laki dan aku normal. Melihat kamu hanya memakai handuk kecil saja di depanku, tubuhku menegang. Alin, kau adalah kebutuhan biologisku yang halal, tapi aku tidak mau menyerangmu. Maka dari itu, aku selalu menghindarimu dan melarangmu memakai pakaian terbuka di hadapanku. Aku takut tak bisa mengendalikan diri. Kau tahu, saat kau tidur di kamar, sebelum aku membangunkanmu, aku terlebih dulu menciummu. Maka dari itu, aku tak mau tidur satu ranjang denganmu.
Tapi aku yang egois malah menyuruhmu tidur di lantai. Aku takut dengan masa depan gelap yang aku bayangkan. Aku takut jika kita berpisah dan kau sudah dalam keadaan tidak gadis, itu akan membuatku semakin terpuruk. Tapi ucapan Umi menyadarkanku. Ucapan Umi yang terus menyita otakku. Umi mengatakan sulit mencari wanita sebaik Alin. Dan ucapan Umi terus saja terngiang-ngiang di telingaku. Hingga akhirnya aku menemukan tujuan hidupku kembali. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Maaf, Mas. Sudah terlambat. Hatiku sudah sangat hancur. Bersambung